Nah, Ya. ini polennya, Pak. Polen itu adalah Polen. Ini polen polennya, itu Pak. apa? Polen itu apa? Polen polen itu tepungnya, tepung sarinya, Pak. Yang dibawa oh, lebah itu oke. sering ya dia bawa pakai. Kan sering kita ngeliat tuh film-film tentang lebah di kakinya ada bawa-bawa beban bulat-bulat gitu ya, Pak Bi. Nah, itulah Oh, polen. iya, iya. Oh, Nah, gitu. ini polen dari sawit. Sawit ya. Hmm. Iya, rasanya rasanya gitu mentol, harum wangi. Hmm. Manfaatnya Nah, apa itu? bisa manfaatnya bisa untuk campuran makanan seperti kita ngejus atau buat apa namanya salad atau untuk kosmetik juga bisa. Sama dengan royal jelly. Kalau royal jelly lebih lebih pakem lagi Pak di buat konsentrasi anak, buat fokus, buat anak-anak autis itu sangat bagus sekali. Itu untuk kalau royal jelly. Nah, Kalau polen itu kalau kalau ya, gimana Pak Dik? jadi ada tiga ya, madu, royal jelly, sama polen. Nah, ini Satu lagi Pak, manfaatnya masing-masing. Apa itu? satu lagi madu kom. Tapi saya lagi proses itu buat belum belum panen. Oh, ini manfaatnya masing-masing apa ini? Madu Pada manfaatnya apa? dasarnya Eh, royal jelly apa? Polen apa? Madu kop apa? kalau madu pada dasarnya biasanya untuk keseharian, untuk stamina, untuk kebugaran, dan bisa juga memang untuk anti-antivirus untuk mencegah ya seperti kita kena flu, batuk, pilek itu. Tapi ketika kita minum bukan berarti langsung sembuh. Hari ini minum, sore ini minum, malam nanti langsung sembuh, nggak bisa seperti itu, nggak Ya, bisa secara instan. Dia bakalan menghasilkan tuh secara tidak kita sadari lega gitu Pak. Nah baiknya diminum sebelum tidur kalau madu gitu. Nanti hasilnya besok pagi kita lebih bugar, lebih sehat. Karena kan kadang-kadang kita tidur pakai kipas angin, pakai AC, kadang-kadang kan. Nah dia bekerja pada malam hari, ketika tubuh badan kita dalam keadaan istirahat. Nah, kalau polen, polen biasanya dipakai untuk kosmetik, Pak Bi. Tapi di luar negeri itu, di Australia itu udah sering dipakai untuk campuran konsumsi makanan, untuk stamina hmm, juga. Bagi orang yang baru habis olahraga, untuk memulihkan tenaga, atau orang yang baru sakit, itu bagus, Pak Bi. Baik sekali. Gitu. Nah, kalau untuk ya. royal jelly, kalau royal jelly itu seperti orang gagal ginjal, itu pernah jadian 1 bulan minum enggak jadi cuci darah. Hmm, Dan saya sendiri yang ngerasain waktu itu sebelum COVID dimulai, sebelum COVID dimulai di Indonesia, saya baru pulang dari Medan, tak kenapa flu. Ternyata teman saya barengan saya ke Medan juga flu. Nah, asma saya kambuh. Karena saya ditakutin tuh sama teman saya, sama tim saya. Kalau berobat ke rumah sakit, nanti saya bakalan diisolasi. Ya, saya ngeri, Pak Bi. Akhirnya dipikir saya buat madu campur dengan royal jelly minum 2 gelas itu. Besok pagi alhamdulillah ya sehat Pak Bi. Masih hidup Pak Bi. tukang madu kok ke rumah sakit gimana sih? Iya, cuma butuh insulin ya Pak. Ini aja Pak Bi, Iya, nebu. iya. Saya sendiri jujur aja setelah mengkonsumsi rutin pagi sore ramuan ramuan madu ya, bukan madu asli. Iya, Artinya iya, dicampur-campur lah ya sama ramuan yang lain. Itu saya jarang sekali kena flu. Jadi iya batuk benar. pilek itu jarang sekali. Jadi eh, apa namanya daya tahan tubuh itu berasa beda banget. Itu yang saya rasakan Iya ya. benar. Ya, apalagi Lebih pada ekstra. usia seperti saya ini butuh banget madu. Harus wajib Pak Bi. Jadi Ya, madu itu wajib. Sudah jadi wajib habit. ya.
Iya. Kan itu Kalau juga sunnah Rasulullah juga ya. iya, Baik, benar. ini kita waktunya tanpa terasa tinggal 20 menit. Jadi Iya, kita jawab beberapa pertanyaan dari teman-teman ya. Ini ada dari Batara Aswin. Setia menimba ilmu gratis di sini. Pengen ikut kelasnya Pak Bi. Ya iyalah, kalau nggak saya nanti nggak bisa kasih gratis lagi kan kalau nggak ada penghasilan. Oke, kalau mau ikut kelas workshop online saya mulai Senin depan. Silakan daftar nanti sama Pak Kasim di 0852 sorry 08522 3944 575 08522 3944 575. Silakan daftar. Oke, terus kemudian Assalamualaikum dari Desniati Munawaroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selalu Pak Bi. Salam dari Wupi Jambi. Nah, ini kelihatannya teman Jambi juga nih. Yeti Indah DKK. Kawan saya seorang pemilik hotel mendadak pivot ke bisnis madu dengan brand baru. Sebagai pemula harus start belajar dari nol. Ternyata perlu ada treatment khusus ya Mbak. Nah, monggo silakan. treatment khusus. Ya, intinya kalau kita bisnis di madu ini, kita jangan jual madunya. Jadi kita juga harus bisa jual edukasinya, Pak. Jadi harus kita bisa mengedukasi karena kenapa saya bilang harus mengedukasi? Karena masyarakat Indonesia sudah terlalu lama memakan yang namanya istilahnya tuh mitos. Ya, mitos tentang madu itu terlalu banyak sudah ditelan sama orang-orang kita, masyarakat sudah turun-temurun bahwa madu asli itu tidak bersemut. Itu salah, tetap bersemut. Di kotak lebah itu pun madu itu tetap disemutin karena semut itu adalah salah satu wereng atau salah satu hama dari lebah tersebut gitu. Jadi intinya kita harus bisa edukasi, terus cari artikel yang memang ilmiah dan logika, jangan yang tidak masuk logika. Dan satu hal lagi, pesan saya, ketika kita berbisnis, bisnis yang baik dan benar itu kita tidak perlu menjelekkan kompetitor atau bisnis yang lain yang sama dengan kita. Nah, berjalanlah di koridor kita, kemaslah sebaik mungkin brand kita. Itu aja sih Pak. Betul, betul. Biarkan karya yang bicara. Ya, oke. Baik, ini sebentar. Salam dari Kerinci, Pak Pi. Wah, ini bawaan kamu semua nih, teman-teman kamu. Oke, alhamdulillah sukses terus Bu Chandra dari Kebun Desain. Ya. Ini temennya juga nih kayaknya nih. Mantap, sukses selalu. Sehat selalu untuk Pak Pi, alhamdulillah. Sukses terus buat madunya dan sehat selalu buat Pak Pi, alhamdulillah. Makan baik. Pak Pi harus main ke penangkaran rumah madu hutan Jambi nih. Biar nyicip sengatan lebah. Ya males lah. Yang sengat yang lain aja lah, jangan lebah. Oke, ini udah dicatat nih sama makan bayi ini. Kayaknya temen Chandra juga nih. Madu yang bagus gak bisa bohong. Nah, udah dicatat. Catat. Pak Bi kan safari namanya ini Pak Bi. Gitu ya. Iya. Ini kangen juga nih, jalan-jalan udah lama nggak boleh keluar rumah. Udah pas 2 bulan saya di dalam rumah.
Eh, Dipilih sama ibu ya Pak. iya. Eh, Ari Belami, Pak Pi, makasih idenya. Sekarang saya sudah punya brand dan idenya sesuai arahan Bapak. Semoga Allah lipat gandakan amal Bapak. Amin. Amin ya rabbal Eh, alamin. saya juga lupa apa ya. Saya kasih dia apa ya? Saya lupa. Cengkeh malam minuman, nak, sehatku. Assalamualaikum. Kalau punya mah sebaiknya minum produk madu yang mana, Mbak? Pollen, royal jelly, atau madu? Silakan jawab. Apa Pak? Kurang jelas. Oh, begini. Eh, dari cengkeh, Oh, cengkeh pala minuman sehatku. Assalamualaikum. Kalau punya mah, sebaiknya minum madu yang mana? Pollen, royal jelly, atau madu? boleh. Baiknya dia minum madu. Madu itu sebenarnya kan kalau kita minum madu itu mengenyangkan Pak Bi. Nah, Hmm. kalau memang dia sakit mah, dia harus rajin tuh tiap jam minum. Kemudian ya saran saya sambil makan kurma dua butir tuh tiap jam gitu. Kalau memang udah parah. Karena saya pernah juga kejadian posisi pada saat itu agak bandel makannya kurang teratur. Jam 5 sore baru makan siang. Jadi dirapel ya Pak, makan siang dan plus makan malam jadinya. Jadi akhirnya kena mah saya coba minum madu setiap jam 2 sendok atau 3 sendok, kemudian dengan diimbangi sama kurma dua biji, dua buah. Alhamdulillah sehat. Dan kemudian sakit itu juga dari pikiran juga sih Pak pada dasarnya. Yang penting tetap berpikiran positif. Ya, kalau sakit mah makan madu sama kurma setiap jam, mahnya sembuh tambah manis. Sweetie Pak. Manis banget kan madu itu. Yeti Indah DGK, kalau propolis dengan madu lebih efektif mana untuk kesehatan Mbak Chandra? 50-50, semuanya baik, semuanya bagus. Karena saya semua yang namanya produk perlebahan madu itu saya pakai semua. Kalau propolis biasanya saya pakai untuk mata. Kemudian kalau sariawan itu udah badan tidak enak mau flu juga saya minum juga propolis gitu. Dicampurkan dengan air hangat berapa tetes atau minum langsung taruhnya di bawah lidah. Nah, saran saya sama semua penggemar madu atau penikmat madu, minum madu kalau bisa ditaruh di bawah madu atau propolis atau royal jelly, ditaruh di bawah lidah. Kan kita saraf-saraf kita di bawah lidah ya Pak Bi. Untuk beberapa detik. Nah, kemudian baru kita bisa telan. Alhamdulillah, insya Allah itu Ya, berkhasiat. itu sebetulnya kalau taruh di bawah lidah itu langsung ke jantung. Jadi kalau obat jantung, jadi kalau misalnya ada sesek, ada yang Ya. sesek atau dadanya sakit itu makan namanya Sedokart, taruh bawah lidah, itu nggak sampai 2 menit itu hilang sakitnya, seseknya normal lagi gitu. Karena memang itu langsung. Jadi kalau kalau madu taruh di bawah lidah itu memang langsung berpengaruh kepada jantung. Jadi melumasi jantung di situ. Ini pengalaman saya sih selaku pasien. Ya itu memang eh, syaraf-syaraf kita kan di bawah lidah itu memang Pak. Banyak ya sekali di betul. bawah lidah syaraf-syaraf kita itu. Oke. Eh, makan baik. Kami boleh tahu kapan Pak Pi ke Jambi lagi ya? COVID ini mungkin di Jambi nggak ada COVID ya. Saya mendingan ke Jambi aja daripada di Jakarta. COVID-nya ada Pak, tapi di kota. Di kota Kalau mau ya. ke desa, ya, ke lokasi tempat lebah itu bebas dari COVID. Tapi COVID-nya ya takut sama lebah. usaha, iya, udah keburu takut ya sama lebah, kabur. Ya. Adi Perling, saya punya herbal untuk vitalitas pria. Sudah lumayan dikenal sih brandingnya Hardon.
saya sedang berpikir untuk mengembangkan variannya dengan madu. Ibu pengelolaan madunya di mana ya? Nah, monggo silakan dijawab. Kalau kita pengelolanya rumah produksinya di Pasir Putih, Jambi Selatan. Ya, jadi kalau maksudnya kalau mau menghubungi ibu, gimana? Lewat apa Bisa WA lewat IG atau? Rumah Madu Hutan Jambi, di situ semua ada, website juga ada di situ Pak, di Rumah Madu Hutan Jambi, Oh, di Bromo IG. Madu. Iya, saya ketikkan IG Rumah Madu Hutan Jambi, Rumah Madu Hutan Jambi. Oke. Mungkin kita bisa kerjasama produksi ya, Bu. Nah, Oke, alhamdulillah. siap. Siap. Kolaborasi antar UKM. Oke. Ya. Bagaimana dengan madu dicampur serbuk herbal? Apakah efektif untuk membantu penyembuhan? Sekawan Food, silakan. Kalau madu dicampurkan dengan herbal sih fine-fine aja Pak, bisa sampai sejauh ini baik-baik saja. Ya, Kayak ya, saya tahu juga begitu. iya. Saya dikirimin dari Jogja tuh apa namanya minuman yang rempah-rempah itu Pak Bi, kan ada ya Ya, di ya, apa namanya. Nah, itu minumnya wedang, pakai dicampur madu. Semua ya, wedang rempah-rempah uwuh, itu ada. Iya, wedang wedang uwuh uwuh. itu. Nah, yang Ya, bubuk gitu ya Pak Bi. Nah, itu saya minum campur sama madu. Nggak saya pakai gula batunya. Gitu. ya. Kalau saya Ya. herbalnya jahe merah, bawang putih, jeruk Bawang nipis, putih. sama madu, sama apa lagi? Satu lagi ada lima, lima Minyak campuran. Saya lupa. minyak apel ya Pak Bi. Minyak apel betul. Minyak cuka apel, cuka apel. Ya, apel. Ya, Gitu. betul. Bawang putih Jadi, itu fungsinya kan untuk pengentalan darah. Kalau mau hmm, ambil singkatnya yang lebih simpel, bisa bawang putih itu kita keprok satu buku, ambil satu botol kurang lebih 400 gram madu, ya seperti ini. Nah, hmm, nanti dikeprok bawang putih, buka, nggak usah dicuci, langsung masukin, direndam, biarin aja dulu, biarin bawang putihnya di dalam rendaman madu itu bisa diminum setiap hari satu sendok, insya Allah hmm, pengentalan darah, hipertensi, kolesterol itu aman Pak, sama yang namanya asam urat. Tapi ya emang satu ya, syaratnya, makannya harus makan sehat. Kita harus tetap bisa hmm, jaga makan kita. Kualitas makan yang baik itu bagaimana? Sesuai dengan jamnya, makannya yang memang berkualitas, jauhin yang makan makanan tidak baik yang banyak lemak atau berminyak gitu kan. ya. Ini sejak COVID-19 ini saya nggak pernah ketemu makan daging nih, Mana ada karena kalau bisa eh, masaknya susah. Jadi ya tempe lagi, tahu lagi, kalau nggak sayuran gitu ya. Tapi enak juga nggak masalah. ya dicocol sambal ya Baik. Pak. Ya cocok sambal, yang penting ada sambal kecap, beres. Nah, Iya. Pak Chandra, ini teman-teman mungkin mau lihat produk-produk Anda apa saja, mungkin bisa ditunjukkan. Ini tadi udah saya tunjukkan ini apa, ini manfaatnya apa gitu ya. Terus tadi yang dalam botol tadi itu produk apa, manfaatnya apa. Silakan kalau mau dijelaskan. Oke. Nah, ini yang khas Jambi, ciri khas Jambi memang. Ini ya sama ya, sama ini. Iya Pak, sama. Dan kayak Ya. kemarin ya, Pak Bi dapat masuk ke Pak. Dapat. TikTok, TikTok ya Pak. Nah, ini kalau akasia ini ya manfaatnya sangat banyak sekali. Aduh, mau baca yang itu tulisan keterangan nggak kelihatan. Kalau madu akasia ini banyak mengandung kalsium dan zat besi, kemudian magnesium, ayo apalagi sih, fosfat, ostasium, kemudian satu lagi
sodium. Itu baru keluar uji labnya Pak tadi. Jadi saya lagi nggak pakai kacamata mau bacanya. Nah, kalau yang ini ada polen. Tadi udah tahu polen itu Ya, sangat baik untuk kita, bisa untuk topping-topping kita seperti buat bubur, buat jus atau buat apa namanya pakai buat salad gitu. Nah, ada lagi satu Pak Bi yang baru selesai saya garap. Ini baru selesai saya garap, tapi ini khusus untuk orang Jambi, untuk kota Jambi. Karena kalau dikirim ke luar Jambi agak riskan, beling. Nah, saya ada program madu isi ulang dengan kemasan beling. Jadi nanti kalau habis dia bisa datang isi lagi. Nanti dengan di tempat yang kita tunjuk. Ada di Jambi ada 12 kecamatan di kota Jambi. Nah, 12 kecamatan itu nanti bakalan ada depot-depotnya masing-masing gitu Pak. Ya insya Allah mudah-mudahan setelah try di Jambi, uji coba di Jambi, semoga bisa di kota-kota lainnya. Yang memang mau menjadi reseller, silakan ke follow IG kita Rumah Madu Hutan Jambi. Di sana ada nanti website khusus untuk reseller, website untuk beli satuan. Gitu Pak. ya, mantap. Terima kasih banyak penjelasannya. Waktu tinggal 3 menit, jadi silakan 3 menit 2 atau menit. 3 jam lagi Pak Dwi? Nggak terasa nih kita ngobrol. 3 Iya, menit. ngobrol bisnis nggak pernah habis, nggak pernah Iya, selesai, nggak betul. pernah puas gitu. Bedah lagi, bedah lagi, bedah lagi Pak. Iya. 2 menit silakan Anda memberikan rangkuman atau memberikan semangat pada teman-teman bahwa COVID tidak kills everything. COVID ternyata malah bikin madu tambah meroket gitu ya. Jadi teman-teman tetap harus semangat. Mungkin juga bisa teman-teman diajak untuk kolaborasi membuat produk turunan madu. Silakan. Buat teman-teman sekalian semua, Belovers atau yang no Belovers, saya berharap di musim COVID ini kita benar-benar bersabar, serahkan semua, ikhlaskan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk menghadapinya mungkin ya pasti ada yang merasakan yang namanya penjualan omset dari usaha menurun. Tapi kalau bisa, kalau saya bilang coba kita bedah lagi, kita cari lagi DNA-nya di mana bisa kita cari jalan keluarnya. Prinsipnya saya selama ini, kalau bisa justru kelemahan itu, kekurangan itu menjadi USP, menjadi unique selling kita. Jangan menjadikan kita jadi sempit, menjadikan kita terpuruk. Harus tetap semangat, karena kita butuh hidup, kita butuh makan, kita butuh sandang pangan segalanya. Anak-anak kita mau sekolah, segala macam. Jadi tetap kumpulkan semangat, harus tetap bersemangat, harus tetap berpikiran positif. Apapun itu yang terjadi, syukurin. Kalau kita bisa mensyukurin apa yang kita hadapin, kita jalanin, insya Allah akan diberikan sama Allah jalan terbaik. Janji Allah itu Baik. pasti untuk umatnya yang sabar. Amin. Baik. Terima kasih banyak Mbak Chandra untuk wakaf waktunya dan ilmunya. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk ngobrol sore ini bersama kita tentang madu, tentang produk-produk madu yang lain, dan juga produk turunannya. Saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam berkata-kata, bertutur kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.